السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata dan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mencari keridhaan Allah dalam sebuah amalan mulia, yaitu talabul ilm. Yang sekali lagi kita terus senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa di kesempatan malam hari ini, kita akan kembali melanjutkan daripada pelajaran kita, yaitu membacakan transkrip muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, yang bertajuk Al-Qawadih fil Aqidah wa Wasail as-Salamah minha, yang perkara-perkara yang dapat merusak ataupun yang dapat mencacati akidah dan wasilah-wasilah keselamatan, solusi jalan keluar dari perusak tersebut. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita sudah menyelesaikan 3 ar-riddah, 3 hal yang bisa memurtadkan seseorang daripada Islam, baik dari ucapan, perbuatan, demikian pula i'tiqad, keyakinan. Dan sekarang kita masuk kepada yang keempat, yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam disebabkan karena perkara yang keempat ini. Baik. Qala rahimahullahu taala, ar-riddatu bisyak. Kemurtadan disebabkan karena keraguan. Kemurtadan yang disebabkan karena keraguan. Qala Ibnu Baz rahimahullahu taala, عرضنا للردة التي تكون بالقول وردة في العمل وردة في العقيدة. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, kita telah memaparkan kepada kemurtadan yang bisa seorang tersebut murtad, keluar daripada Islam, itu dari sisi ucapan, kemurtadan dari dalam amalan, perbuatan, kemurtadan dalam akidah, yaitu keyakinan. Ini telah kita selesaikan pembacaannya pada pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Amma riddatu bisyakki, adapun kemurtadan yang disebabkan karena keraguan-raguan,
Maka Syekh sekarang langsung akan mempergambarkan langsung dengan contohnya. Ya. Famithlu alladhi yaqul. Maka contohnya ya seperti seorang mengucapkan, ana la adri halillahu al-haqqun am la. Aku tidak mengetahui apakah Allah Subhanahu wa ta'ala hak, benar adanya, ya, ataukah tidak. Ya, ini sebuah keraguan-raguan. Ya. Kenapa disebut keraguan-raguan? Karena ada dua pilihan yang tertanam dalam hatinya. Kalau keyakinan cuma satu tujuannya, misalnya dia tidak meyakini ada Allah, sudah yakin dia nggak di dunia ini nggak ada yang namanya Allah, ataupun di dalam ya peribadahan ini tidak ada yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan, mesti satu. Hatinya, pilihan hatinya. Akan tetapi yang namanya keraguan, dia memiliki dua pilihan. Dan kemurtadan ini lebih mengerikan. Ya, karena harus datangnya kepada seorang hamba. Ya, dengan memberikan ataupun bisikan syaitan yang menggambarkan kepada dia ada dua keadaan. Ya. Dengan dia mengucapkan, dengan dia mengatakan bahwasanya aku nggak tahu apakah Allah Subhanahu wa ta'ala ada, benar adanya ataukah tidak. Ini dia tidak memilih salah satu, tapi keraguan. Ya. Nah, berbeda dengan ucapan, berbeda dengan perbuatan, berbeda dengan keyakinan, mereka pada satu pilihan. Ya, misalnya dalam hal ini mereka kalau mereka meyakini bahwa Allah tidak ada, yakin mereka, yakin. Ini jelas. Ya, jelas. Ya, wadah. Ya, kemurtadan mereka, tapi yang namanya keraguan, ya, dalam posisi dua pilihan, dia di tengah-tengah, dia ragu. Nah, dengan keadaan yang seperti ini pun dia bisa riddah bisyak. Dia bisa murtad, keluar daripada Islam disebabkan karena keraguan yang ada padanya. Ya. Tentunya biasanya orang yang ragu ini dihadapkan kepada sebuah pertanyaan ataupun dalam sebuah percakapan. Ya. Nah, ya, ketika mulai membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mengucapkan, ana la adri halillahu, ya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu hak amla ataukah tidak. Nah, ini posisi bahwasanya dia ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Kemudian kata Syekh bin Baz, ana syakkun. Dia kata aku ragu. Apakah Allah ada ataukah tidak? Aku ragu. Ya, perhatikan kalimatnya. Kalimat yang dia tidak memilih salah satunya. Tidak. Tapi dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah keraguan. Inilah yang namanya ragu. Asyak. Kalau dengan kemurtadan dengan ucapan, kemurtadan dengan perbuatan, kemurtadan dengan keyakinan, mereka tetap dalam satu pilihan. Misalnya pada kasus ini, dikatakan Allah, tidak ada bagi mereka. Tapi yang namanya ragu, dia tidak memilih salah satu, tapi dia di tengah-tengah. Ini juga bisa memurtadkan, keluar daripada Islam. Nah, ya, hadza kafirun kufru syakkin. Maka kata Syekh bin Baz, inilah seorang yang seperti ini, dia akan menjadi seorang yang kafir dengan kekafiran di atas keraguan-raguan. Nah, ya, sehingga barakallahu fikum. Ya, nah, mungkin ya kita sekarang beranggapan bahwasanya kayaknya kalau kita kayaknya apa mungkin ada orang yang seperti ini yang ragu terhadap ya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mungkin? Ya, maka tentu jawabannya mungkin. Mungkin dan ada faktanya dan banyak. Ya, tentunya mereka adalah ya biasanya orang yang pada posisi ini, ya, dia ini tersibukkan dengan dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia selalu memuja sains, ya, ilmu alam. Dia terlalu fokus, dia belajar, dia mendalami ilmu sains. Nah, kemudian yang kedua, dia
pada posisi tersibukkan dengan materi. Dengan materi. Artinya apa? Dia nggak peduli terhadap agama. Yang dia kejar adalah kehidupan dunia, ya, uang dan uang, harta dan harta. Ya. Artinya apa? Ya, dengan gambaran ini, ya, akibat daripada dua pemikiran ini, ya, sibuk fokus kepada sains dan sibuk dengan mencari harta tanpa mempedulikan agama, maka dia bisa terjatuh kepada pemahaman ateisme. Nah, ya, orang yang tidak percaya terhadap adanya Tuhan, adanya ilah. Nah, bagi kaum tentunya ini bagi mereka yang bukan muslimin, jelas bagi mereka tidak ada pilihan bagi mereka. Mereka yakin tidak ada Tuhan. Ya. Bagaimana dunia ini, bumi ini tercipta? Dengan adanya teori Big Bang, kata mereka. Apa itu teori Big Bang? Jadi sebuah pecahan, ya, fenomena alam, kata mereka, ya, sebuah benda padat yang meledak, pecah, ya, sehingga terjadilah, ya, alam dunia. Subhanallah. Ini namanya teori Big Bang. Dan ini apa? Karena penelitiannya karena sains. Ya. Karena dia sibuk dengan meneliti, ya, alam raya ini. Tapi dia lupa bahwasanya yang menciptakan, kalaupun terjadi pecahan, ledakan itu ada yang meledakkan, ada yang menghancurkan itu semua. Tapi mereka tidak sampai kepada situ. Nah, kemudian keadaan yang ketiga, ada keadaan ketiga, mereka tersibukkan dengan yang namanya logika, realistis pikirannya. Ya, ini sering terjadi kepada agama-agama selain daripada Islam, seperti agama Nasrani. Ya, mereka lebih realistis bagi mereka ketika Tuhan itu terlihat. Nah, ketika Tuhan itu terlihat bagi diri mereka, ya, sehingga mereka mengatakan kepada muslimin, kepada siapa selama ini kau sembah? Kepada siapa selama ini kau bersujud? Mana bentuknya? Mana zatnya? Ya, menanamkan keraguan kepada muslim. Lihat kami menyembah kepada Tuhan yang terlihat, yang jelas bentuknya, nah, wujudnya. Lalu bagaimana dengan kalian? Nah, bisa jadi selama ini kalian hanya menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, subhanallah. Ya, jadi ada orang yang dalam keadaan posisi di sini, sehingga membuat dia ragu terhadap apakah Allah Subhanahu wa taala itu ada atau tidak. Maka ketika seorang muslim masuk dalam posisi ini, maka dia bisa terjatuh kepada kemurtadan dari sisi keraguan-raguan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, atau dia mengatakan, ana la a'lam hal al-ba'tsu haqqun am la. Aku tidak tahu apakah hari kebangkitan itu benar adanya, hak, ataukah tidak. Ya, aku nggak tahu. Ya. Sehingga dia tidak meyakini. Keraguan itu adalah terlepas dari al-yaqin, keyakinan. Ya. Maka sehingga pada posisi ini, ya, dia juga terjatuh kepada riddatu bisyak. Kemurtadan disebabkan keraguan. Dia nggak tahu, dia nggak yakin, dia tidak mengetahui apakah hari kebangkitan itu benar adanya ataukah tidak. Ya. Padahal Al-Quran dan Sunnah sudah mengajarkan bahwasanya benar adanya, bahwasanya yang namanya hari kebangkitan itu pasti ada. Nah, ya, sehingga membuat dia tersibukkan dengan perkara ini. Barakallahu fikum. Allah atau dia mengatakan, ana la adri hal jannatu wan naru haqqun am la. Aku tidak mengetahui. Aku enggak tahu apakah surga dan neraka itu ada, benar adanya atau tidak. Ya. Sekali lagi dia pada posisi tidak memilih. Ya. Di tengah-tengah, artinya
maka posisi ini juga akan menyebabkan dia ridha keluar daripada Islam bisyak, karena disebabkan karena keraguan barakallahu fikum. Ya. Surga dan neraka, ya, semua agama samawi ya meyakini bahwasanya adanya surga dan neraka. Namun jalan tentunya yang mereka tempuh, keyakinan yang mereka tempuh berbeda-beda. Nah, bagaimana menuju surga, bagaimana orang yang bisa masuk ke neraka, tentunya bagi agama berbeda-beda. Namun anehnya jika ada orang yang tidak meyakini adanya surga dan neraka, tentunya inilah orang-orang yang berpemahaman ateisme. Ya, kalau dia sudah tak percaya sama Allah, ilah, sesembahan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terus kepada keyakinan-keyakinan yang lainnya, tentu dia tidak mempercayainya. Barakallahu fikum. Ingat, sekali lagi, orang yang bisa terjatuh kepada ateisme disebabkan karena menjadi budak sains, dan yang kedua, apa tadi? Aywa, karena sibuk dengan materi. Barakallahu fikum. Ya, sibuk mengejar materi, hidupnya konsentrasi bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sehingga orang-orang ateisme melahirkan orang-orang komunis yang mereka tidak suka dengan orang-orang yang kapitalis, orang-orang kaya, orang-orang jutawan, miliarder, tidak suka mereka. Kenapa? Karena mereka ingin mengambil hartanya. Ya. Yang mereka dengan apa yang mereka dakwahkan, yang mereka sebarkan, mereka memprovokasi umat, ya, adalah terkait dengan harta itu harus dibagi rata. Nggak boleh ada yang kaya, nggak boleh ada yang miskin, harus sama semua. Ya, subhanallah. Padahal di dalam Islam dituntut orang yang kaya harus memberi kepada yang miskin. Orang yang miskin harus bersabar di atas kemiskinannya dengan mendapat bantuan yang kaya. Demikianlah Islam dalam mengatur itu semua. Nah, baik. Ya. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, "Famithlu hadza", maka contoh yang seperti ini, ya, yustatabu, ya, konsekuensi orang yang seperti ini terjatuh kepada keraguan-keraguan dalam, ya, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tentang hari kebangkitan, tentang surga dan neraka. Hadza yustatabu, dia dimintai taubatnya terlebih dahulu. Ya. Fa in maka jika dia bertobat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang murtad daripada agama Islam. Ya, tentunya proses meminta taubat dengan menjelaskan terlebih dahulu ilmunya, sehingga masuk pada dirinya, dia yakin akhirnya dia bertobat, maka dia tetap menjadi seorang muslim. Wa illa, kalau tidak, ya qutila, maka dia konsekuensinya adalah seorang muslim yang ragu, yang murtad di atas keraguan, maka dia harus dieksekusi mati alias dibunuh. Ini hukum Islam. Ya, ingat, ya, kalau kita bahasakan bunuh, hati-hati, jangan terpengaruh dengan, ya, yang namanya HAM. Ya. Ya. Tahu yang HAM ya? Karena khawatir kalau nyebut nanti khawatir. Ya. Jadi ada hak, ya, yang dipikirkan hanya kepada manusia saja. Yang hanya kepada manusia saja, yang harus peduli dengan manusia ini, masa dihukum mati, masa dipenggal. Yang ini bagaimana hak dia ini sebagai seorang manusia. Tapi dia tidak melupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang melebihi hak manusia. Harus lebih dia hormati, dia cinta. Ya, lebih tinggi kecintaan daripada makhluk. Ini yang utama. Ya. Nah, sehingga orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang orang yang tersibukkan dengan kebaikan hablu minan nas, antara hubungan sama manusia saja, melupakan hablu minallah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ikut, ya, untuk mendukung program HAM ini tadi. Nah, baik. Ya. Wa illa qutila, kalau dia tidak bertaubat maka dia dibunuh. Kafiran disebabkan karena dia kufur, disyakkihi, kufur karena keraguannya. Ya. Fima huwa ma'lumun min ad-din, ya, bi darurati wa bil nafsi wal ijma'.
Ya, karena yang diragukan tadi ya adalah perkara yang maklum, perkara yang diketahui, perkara yang mendasar, ya, yang jelas, yang wajib, tanpa adanya khilaf di dalamnya. Ya, nah, ya, di dalam agama ini, ya, bidharurah yang mesti dia ketahui. Ini fondasi agama, ya, dasar akidah seseorang, ya, yang telah dijelaskan, diterangkan dalam nas, ya, Al-Quran wal Sunnah wal Ijma' dan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan ya, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya jannah dan nar. Ini semua jelas. Kalau ada orang yang ragu di posisi ini, ya subhanallah, dia telah keluar dari perkara yang maklum, yang diketahui barakallahu fikum, sehingga vonis riddah tepat dari dirinya ketika dia ragu dalam permasalahan yang mendasar ini barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, "Falladhi yashukku fi dinihi." Ya, maka orang yang ragu di dalam agamanya, wa yaqul, dan dia berkata, "Ana la adri halillahu haqqun." Aku tidak mengetahui apakah Allah Subhanahu wa taala itu hak, benar adanya, nyata adanya. Hal Rasul haq, apakah Rasul itu ada, benar adanya? Wa hal huwa shadiqun, apakah Rasul itu seorang yang jujur atau kadzib atau seorang pendusta? Allah atau dia mengatakan la adri hal huwa khatimun nabiyyin, apakah dia itu penutup para rasul? Subhanallah. Sekarang Syekh bin Baz rahimahullah setelah derajat yang paling tinggi terhadap keimanan kepada Allah, sekarang Syekh akan masuk pada derajat di mana dia juga harus yakin tentang adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tentang kebenaran Rasulullah SAW, seorang yang shadiq, seorang yang jujur dalam membawa risalahnya, bukan seorang yang kadzib, bukan seorang yang pendusta. Dan harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Rasulullah SAW adalah penutup para nabi barakallahu fikum. Ya. Nah, ini tiga keadaan terhadap sisi Rasulullah SAW harus kita tunaikan haknya Rasul, ya, untuk diyakini keberadaannya, untuk diyakini kejujuran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam membawa risalahnya, untuk diyakini bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Kalau ada orang yang ragu dalam perkara yang mendasar ini, ragu apakah Rasul itu ada atau enggak, ya, kan kita tak pernah melihat wajahnya, cuma ada cerita-cerita dari buku-buku, kitab-kitab. Dan ini perlu penelitian. Ya. Buktinya itu ada orang seperti ini. Ya. Rasul kok tidak ditemukan, ya, jejak-jejak, naam, tubuhnya, rangkanya beda dengan manusia purba terdahulu. Kita ketemu rangkanya, ya, dalam dikubur setelah beratus-ratus tahun. Kita ketemu, ya, kita yakin, kita percaya. Tapi Rasul mana buktinya? Itu mungkin dongeng-dongeng yang diceritakan. Subhanallah. Ya, bisa masuk ini semua. Manusia purba saja kita temukan fosil-fosilnya, tulang belulangnya. Ini menjelaskan bahwa memang ada manusia purba. Ya. Nah, ini menurut mereka. Kalau menurut kita, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selama tidak ada khabar dari Al-Quran dan Sunnah yang memang kalau itu disifatkan dengan hal ibadah, maka kita tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Namun jika hal sifatnya sebatas ilmu pengetahuan yang tidak mempengaruhi kepada ibadah, kepada keimanan kepada Allah, ya, kalau memang itu terbukti, bisa dibuktikan dengan ilmiah secara sains, ya, monggo. Nah, tapi jangan sampai mempengaruhi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya manusia purba atau tidak, itu tidak mempengaruhi keimanan kita. Tidak bisa menambah ataupun bukan upaya dalam menambah iman di situ. Ya. Tapi yang mengerikan orang yang membandingkan, oh, kita menemukan fosil manusia purba, tapi kita tidak pernah menemukan fosil para nabi. Subhanallah. Ya, maka dengan adanya syubhat ini masuk pada dirinya seorang muslim tadi, maka dia juga akan, oh iya ya, bisa juga. Sehingga ketika ditanya, kamu yakin nggak Rasulullah SAW itu ada? Aduh, saya nggak tahu ya. Dia pada posisi ini saya nggak tahu ya. Dia nggak tahu ini ada apa enggak, saya nggak tahu.
pada posisi ini sekali lagi dia bisa riddah dan karena sebabkan keraguannya barakallahu fiik. Awal atau dia mengatakan la adri, ya, saya tidak tahu Musailamah kadzibun am la. Saya tidak mengetahui bahwasanya Musailamah itu pendusta atau tidak, ragu dia. Musailamah tahu ya, seorang yang mengaku nabi. Sekali lagi, Musailamah mengaku nabi, ya, bukan dia orang yang enggak salat, bukan dia orang yang enggak puasa, bukan dia orang yang lepas daripada syariat Islam, tidak. Bahkan dia mengatakan Muhammad SAW telah membagi wilayah kenabian bersamaku. Ini pengakuannya. Muhammad SAW dia seorang nabi, saya yakin dia seorang nabi. Namun dia membagi wilayah kenabian bersamaku. Aku di wilayah Najd dan Muhammad SAW di wilayah Makkah. Nah, sehingga barakallahu fikum, kalau ada orang yang ragu, ya benar juga ya. Bisa saja nabi itu dibagi, ya, ke wilayahnya. Sebagaimana Nabi Musa, ya, ditemani oleh Harun, ya, dalam mendakwahkan kepada agama Islam. Ya, demikian pula Nabi Muhammad SAW bisa saja dibagi, ditemani oleh Musailamah. Ya subhanallah. Nah, kalau ada orang yang ragu tentang kekadiban, kedustaan, pendustanya Musailamah al-Kadzdzab, maka dia termasuk orang riddah dengan keraguan-keraguan. Ya. Bahkan ikhwani fi din rahimakumullah, ketika datang, kalau tidak salah, Amr bin al-As dari Makkah menuju Najd. Ya. Kemudian Musailamah bertanya kepada Amr bin al-As, dia bertanya kepada Amr, apa yang sudah dikatakan oleh Muhammad di Makkah? Ya. Sehingga Amr bin al-As mengatakan, ya, Muhammad SAW telah mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, disebutkan wahyu-wahyu yang turun di Makkah ketika itu. Ya. Maka Musailamah pun tidak mau kalah. Oh, kalau gitu saya juga baru saja wahyu turun kepada saya. Ketika Amr bin As menceritakan bagaimana Nabi SAW yang membacakan surat Al-Fil, ya. Kemudian ya Musailamah al-Kadzdzab, saya juga baru saja, ya, Allah menurunkan wahyu kepada saya tentang Al-Fil, tentang gajah. Ya. Kemudian Musailamah mengatakan, ya, ketika sudah dibacakan oleh Amr bin As ayat surat Al-Fil, kemudian ingin mengalahkan Nabi Muhammad SAW juga dengan mengatakan, Al-Fil jismuhu kabir wa anfuhu tawil. Ya, katanya. Ya, kata Musailamah. Apa artinya? Coba. Ketika Amr bin As menyebutkan bagaimana alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Masya Allah, ini ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan langsung menceritakan bagaimana dulu ada pasukan yang bergajah yang datang ini menghancurkan Makkah. Maka Musailamah ingin menandingi wahyu itu dengan mengatakan Al-Fil jismuhul kabir wa anfuhut tawil. Wahai gajah, badannya besar, belalainya panjang. Kalimat ini ingin dia tandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kalimat ini, ya kalau kita bahasakan, ya, nenek-nenek bisa koprol pun tahu. Iya, gajah badannya besar, belalainya panjang, apa faedahnya? Semua orang tahu, tidak perlu dijelaskan dan dikatakan bahwa itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini titik ditemukan ataupun kedustaan Musailamah al-Kadzdzab. Karena dia tidak mampu menandingi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan banyak lagi wahyu-wahyu yang dia klaim itu wahyu yang subhanallah itu bisa menggelikan kalau kita mendengarkannya. Ada di kitab-kitab sirah barakallahu fikum. Nah. Kemudian al-qal atau dia mengatakan ma adri hal al-aswad al-anasi alladhi da'a an-nubuwwata fil Yaman.
Aku nggak tahu apakah ya, Aswad al-Nahdi, yaitu orang yang juga pernah mengaku sebagai seorang nabi dari Yaman, kadzibun amla, dia pendusta ataukah tidak? Ya. Maka kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, hadhihi syukuku kulluha riddatun 'anil Islam. Maka keraguan yang seperti ini semuanya adalah riddatun, kemurtadan 'anil Islam, dari keislaman. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dan sekali lagi kami ingatkan, di zaman kita juga ada model yang seperti ini, yaitu ketika ada seorang yang mengaku adanya siapa? Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Ya, Mirza Ghulam Ahmad maksudnya Mirza bin Ahmad. Ghulam itu kan anak, Mirza anaknya Ahmad. Ya. Nah, ya, barakallahu fikum. Maka seorang yang ragu bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad itu seorang nabi ataukah bukan, ragu saja dia, ya, maka dia bisa terjatuh kepada riddah yang bisyak di dalam keraguan-raguan. Barakallahu fikum. Nah, dan keraguan-raguan ini bukan tidak bisa dibangun. Terkadang dia bisa dibangun karena menggambarkan bagaimana penindasan kepada orang-orang Ahmadiyah dilakukan oleh oknum-oknum yang menindas orang Ahmadiyah, menindas ya, lihat orang minoritas Ahmadiyah, minoritas di negeri kita yang ditindas segala macamnya, mereka tersudutkan, mereka terpojokkan, ya, sehingga tergambarkan ini membela, ini yang kasihan karena rasa belas kasih tadi. Kasihan masuk Islam seperti ini sih ekstrim, ya, mengusir bahkan membakar rumah-rumah mereka. Ya. Kemudian datang syubhat, memang seperti itulah para nabi. Mereka yang mengikutinya sedikit dan mereka pasti mendapatkan gangguan. Ya, subhanallah, masuk syubhat. Sehingga dia keluar keyakinannya, sehingga yang tadinya dia yakin bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ketika tergambarkan kasus-kasus yang seperti ini, maka muncul pertama kali keraguan. Ya, bisa juga dia seorang nabi yang benar. Dan ketika dia masuk kepada ajaran Ahmadiyah, akhirnya dia betul-betul dia keluar dari keraguan yang di keraguan tadi dia sudah sebagai seorang yang murtad, maka dia memantapkan kemurtadannya dengan dia memilih agama Ahmadiyah sebagai keyakinannya. Barakallahu. Banyak yang seperti ini. Ya, seperti Ahmad Musaddid, ya, dan yang lainnya yang mengaku sebagai seorang nabi. Ya, semua berawal dari syubhat-syubhat yang sampai kepada mereka. Dan kalau Ahmadiyah bisa mengaku sebagai seorang nabi disebabkan karena mereka minoritas, mereka tertindas, saya juga bisa mengaku sebagai seorang nabi. Orang semua bisa mengaku sebagai seorang nabi. Intinya apa? Bagaimana cara meyakinkan kepada pengikut-pengikutnya. Barakallahu. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, yustatabu sahibuha wa yubayyinu lahu al-haq fa in taba wa illa qutila. Maka orang yang seperti ini dimintai tobatnya, pelakunya dimintai tobatnya dan dijelaskan baginya tentang al-haq itu. Dijelaskan agar dia tidak menjadi ragu lagi. Ini pertama kali dilakukan, ya, enggak langsung main bunuh, enggak langsung main eksekusi Islam itu, tapi diminta dulu taubatnya, kemudian dijelaskan agar dia yakin, agar dia terlepas dari keraguan tersebut. Tapi kalau dia masih bersikeras, ya, dengan di atas keraguan-keraguannya saja, ya, maka dia harus dieksekusi ataupun dia dibunuh. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi, yang mengeksekusi bukan massa, yang mengeksekusi, membunuh, yang bumi hanguskan bukan massa, tapi pemerintah, walil amr. Sehingga tidak boleh kita bersikap anarkis, tidak boleh kita bersikap ya, semena-mena terhadap yang seperti ini, karena ada pemerintah yang telah mengaturnya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimahumullah, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, wa mithlu, dan contoh lagi, ya, law qala, ya, kalau dia mengatakan asyukku fi sholati hal hiya wajibatun am la, saya ragu, ya, dalam salat ataupun ragu tentang salat itu, apakah salat itu wajib ataukah tidak.
tentunya maksudnya salat fardu. Ya, apakah wajib atau tidak? Nah, wa zakatu, demikian pula zakat, apakah wajib atau tidak? Ya. Hal hiya wajibatun am la, apakah dia wajib atau tidak? Wa shiyam Ramadan, hal huwa wajibun am la? Juga puasa di bulan Ramadan, apakah dia wajib hukumnya ataukah tidak? Au syakka, atau ya dia telah ragu fil hajj ma'al istata'ah, dalam ibadah haji bagi yang mampu. Hal huwa wajibun, apakah dia wajib fil umuril marrah, dalam seumur hidup sekali? Hukumnya wajib bagi orang yang mampu seumur hidup sekali. Ya, yang namanya ibadah haji. Ya, nah, tapi dia ragu. Ya, wajib apakah enggak? Nah, dalam keadaan mampu dan seumur hidup sekali. Fahadihi syukuku, maka ini semua keraguan, kulluha, semuanya kufrun akbar, semuanya kufur besar, kufur akbar. Yustatabu sahibuha, dimintai taubat bagi pelakunya. Fa in taba wa amana, maka jika dia bertaubat dan jika beriman, dia masuk kepada keyakinan terhadap Islam yang benar itu. Wa illa, kalaupun tidak, kutila, dia dibunuh. Barakallahu fikum. Dasarnya liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang merubah agamanya, maka ya kalian bunuhlah dia. Barakallahu fikum. Ini sabda Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Ya, dari dasar ini, ya, posisi ragu terhadap agama saja sudah memposisikan dia sebagai seorang yang riddah, keluar daripada Islam. Ya, apalagi jelas dalam 3 poin yang sebelumnya, dengan ucapan, dengan perbuatan dan keyakinan, ya, dia sudah ada dalam posisi ragu lagi, sudah dalam posisi yakin. Tapi dalam posisi ragu juga, dia tetap dihukumi sebagai orang yang murtad. Barakallahu fikum. Nah, fala budda minal iman, maka sudah pasti termasuk daripada keimanan bi anna hadhihi al-umur, bahwasanya perkara-perkara ini yang dimaksud adalah as-salata wal zakata was siyama wal hajja kulluha haqqun wa wajibatun 'ala al-muslimin bi syurutiha asy-syar'iyyah. Termasuk daripada keimanan perkara-perkara yang disebutkan tadi, yaitu salat, zakat, puasa, haji, semuanya ini adalah hak, semuanya adalah benar datangnya dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Wa wajibatun, dan semua ini wajib hukumnya, ya, kepada kaum muslimin bi syurutiha, tentunya dengan syarat-syaratnya. Bagaimana haji dari syaratnya apa? Jatuh hukum wajib ketika dia mampu. Nah, ya, dan ini adalah ya syurut-syurut di dalam syariat yang terdapat dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim wajib meyakini seyakin-yakinnya, ya, 3 gambaran yang disebutkan Syekh bin Baz tadi, tentang Allah, tentang Rasul, dan tentang syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Barakallahu fikum. Dia harus pada posisi seyakin-yakinnya bahwasanya itu benar adanya, tanpa di posisi ragu, tidak memilih yakin ataukah tidak. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, sekali lagi, ya, mungkin bisa kita simpulkan, ya, apakah ada orang yang seperti ini? Sekali lagi kita tegaskan, ada dan tidak sedikit. Apa penyebab besarnya, penyebab utamanya? Di antara penyebab utama, ada beberapa penyebab utama. Yang pertama adalah dia cuek terhadap agamanya, tidak belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, dia lahir sebagai seorang muslim, namun keislamannya hanya sebatas keturunan. Nah, sehingga kalau ditanya apa agama Islam, apa Islam? Nah, kalau dilihat kita sholat, dia sholat. Semuanya itu kenapa? Karena sudah hanya sebatas kebiasaan saja, hanya sebatas keturunan saja, warisan saja daripada orang tua, ritual itu. Buktinya apa? Dengan dia tidak mau belajar agama Allah,
dengan dia tidak mau mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Dan orang yang tidak memiliki fondasi agama, ilmu dalam beragama, maka akan mudah terbisikkan kepada dia keraguan-raguan ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang bisa terjatuh kepada keraguan-raguan ini adalah disebabkan karena ada banyaknya firqah-firqah. Tentunya tadi dia tidak bermodal ilmu. Kalau dia sudah punya modal ilmu, ketika melihat ada banyaknya firqah di dalam agama Islam khususnya, maka dia sudah mantap, tahu mana yang benar. Tapi kalau dia tidak memiliki fondasi ilmu, kemudian dia masuk ke dalam lingkaran syubhat, di mana ketika dia melihat al-khawarij, ya subhanallah, perbuatan khawarij begitu ekstrim. Apakah Islam seperti ini? Sehingga dia menjadi apa? Menjadi orang yang liberal. Adanya khawarij melahirkan liberalisme. Adanya liberalisme melahirkan khawarij. Ini faedah yang jelas. Kenapa adanya liberalisme? Disebabkan karena dia melihat citra Islam yang ditampakkan oleh khawarij begitu ekstrim. Sehingga orang-orang liberal, sehingga mereka masuk pada pemikiran liberalisme. Agama kok berat sekali seperti itu. Juga kaum liberal bisa juga lahir disebabkan karena banyaknya bid'ah. Ritual ini harus itu, harus ini, segala macamnya. Ya, kekufuran di tengah-tengah kaum muslim ini juga bisa melahirkan liberalisme yang tentunya bukan kepada al-haq, tapi kepada kemungkaran yang lebih dahsyat lagi. Ya. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang liberal itu lahir disebabkan karena adanya pemahaman-pemahaman khawarij. Maka orang-orang khawarij lahir disebabkan karena adanya orang-orang yang merendahkan agama Islam seperti orang-orang liberalisme. Barakallahu fikum, dalam pemahaman liberalisme. Barakallahu fikum. Ini dua kutub yang saling berlawanan, tidak mungkin bisa disatukan. Nah, maka orang yang melihat gambaran ini, ya, kita ambil contoh melihat bagaimana khawarij dalam memperlihatkan inilah Islam dengan aksi anarkisnya, dengan aksi ekstrimnya, dengan aksi terorismenya, maka dia akan masuk pada agama liberal. Dan di agama liberal dia akan dididik, ya, untuk bahwasanya lihat Islam seperti ini. Itu kan perbuatan yang baik. Engkau harus belajar kepada agama Nasrani, bagaimana indahnya mereka dalam, ya, menjaga hubungan sesamanya. Engkau juga harus belajar dari orang-orang Yahudi. Lihatlah bagaimana mereka sangat cerdas, ilmiah dalam, ya, kehidupan dunianya. Nah, ya, engkau harus belajar ke agama-agama lain. Jangan hanya memposisikan Islam, lihat Islam begitu ekstrim. Maka marilah kita berislam sebagaimana orang-orang agama lain memiliki agama mereka. Yang mana agama kita bisa bersatu. Berawal dari titik ini, barakallahu fikum. Nah, langsung dia sudah masuk dalam lingkaran liberalisme, maka dia akan terseret kepada untuk tidak masuk dalam ilmu, dalam agama, maka dia akan terseret. Bisa jadi terseret dalam pemahaman ateisme, barakallahu fikum. Karena orang-orang liberal tidak begitu memperdulikan agama. Dia yakin Islam, tapi dia tidak memperdulikan syariatnya, keyakinan-keyakinan yang terada dalam akidah dalam Islam. Ya, sudah masuk dalam lingkaran liberalisme, kemudian dia disibukkan dengan sains, disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan materi, sehingga ketika dia bertemu dengan lingkungan daripada ateisme, maka dia akan juga gampang terbawa kepada pemahaman yang membuat dia ragu terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu, tidak adanya ilmu, adanya syubhat, dan adanya pengaruh lingkungan yang ketiga, barakallahu fikum. Yang pengaruh lingkungan, barakallahu fikum. Bayangkan jika seorang yang memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika datang syubhat, dia bisa mantap dalam menyikapinya. Kemudian ketika dia masuk dalam lingkungan yang menyesatkan, maka dia kuat, kokoh keimanannya, tidak terpengaruh dengan pengaruh daripada lingkungan tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita sudah menyelesaikan daripada 4 hal ataupun 4 sebab yang dapat memurtadkan seorang daripada agama Islam. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, tentunya dengan pembahasan yang menarik lainnya dari Syekh Mubaz rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.